Data belum saya olah, tapi potensinya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi siang ini selalu semuanya di Encik Yonto Channel. Kebetulan pada siang hari ini kita berada di kebun sawit. Jadi pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana keberhasilan atau bagaimana hasil daripada penelitian pengaruh tempat timbun terhadap kemunculan daripada akar primer pada sawit. Jadi tujuannya adalah untuk penyerapan unsur hara agar lebih maksimal lagi. Seperti biasa, saudara semuanya, saya mendoakan saudara semuanya semoga dalam keadaan walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seandainya video ini membantu, subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng ada video ini untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya. Saudara semuanya, mudah-mudahan penelitian ini membantu, khususnya untuk dunia perkebunan sawit dan juga para petani sawit. Bagaimana pelakuan tapak timbun ini, apakah betul-betul maksimal nantinya dalam memunculkan akar primer. Silakan simak kelanjutan video ini. Kita udah mengecek mana tapak-tapak timbun yang telah kita buat beberapa bulannya lalu. Inilah penelitian daripada adik kami, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Pertanian. Itu kebetulan anak-anak, adik-adik mahasiswa beserta dosennya sedang melakukan pengecekan tapak timbun, apakah muncul akar-akar primernya. Simak terus video ini seluruh semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Hanya perbedaan diameter membedakan dia. Mana punya? Mana putih? Tadi nih, ini putih-putih nih. Putih-putih ya, tim X-nya. Tim X-nya. Tapi dah dipotong. Ini penambahan itu ha. Terbalik Pak, ini. Dipangkal. Tanya di tepung. Coba yang lain lagi. Yang lain Pak. Kok ada watak putih? Jadi kita pindah ke pohon selanjutnya saudara semuanya. Oh tuh. Pak, yang banyak tuh kayak gini Pak, putih-putih. Ini muncul akar baru dia. Itu yang paling banyak kemarin tuh Pak. Putih-putih itu Bang ya? Itu primer tuh. Oh ini ya? Itu Dari yang baru ini Pak? Cangkul tidak. enggak, itu yang muncul akar baru kok. Yang Foto, tolong foto. ini Pak, yang baru kali ini. Ini baru. Ini nampak Nampak kok? Yo, ini. Ini ditandain pakai jika kau tandain ini dulu biar nanti digali Gimana pas gali tepat. kan? Ini saudara semuanya. Ini pohon yang kedua. Efektif dalam penyerapan unsur hara itu sangat tinggi sekali. Memang data belum saya olah, tapi potensinya luar biasa. Sehingga tanaman kelapa sawit lebih efisien, efektif dalam penyerapan unsur hara tanaman dengan munculnya akar-akar baru. Ini dia. Contohnya Pak, ini Pak, ini ada akar muncul, akar aventif ya, akar aventif ya yang muncul akibat daripada penimbunan dari tanah kalau gitu, mungkin tapak timbun. Terima kasih. Jadi Pak Dokter, ini tolong jelaskan sebentar Pak. Ini Itu yang putih-putih itu akar apa namanya? ini akar aventif namanya Pak. Aventif, Jadi ya? Yang akar primer itu di mana Pak? inilah akar primer. Dia akar primer. pertama Pak, akar ini dia tidak aktif dia. Ya. Hanya tergantung dia setinggi sekitar 5 cm lah dia, belum efektif karena tidak ada media tempat dia tumbuh. Setelah kita timbun dia 4 bulan, dia dah muncul akar dia. Aktif akar tersebut. Akar aventif tadi muncul, tumbuh dia menjadi akar primer dia. Dan efektif dalam penyerapan unsur hara. Dari akar primer itu tentu muncul akar sekunder, tersier dan kuarter. Makanya tanaman ini makin bagus dia. Sehingga dalam penyerapan unsur hara, air dan mineral dia makin banyak dia. Efektif lah intinya seperti itu. Oke. Jadi khusus untuk tapak timbun satu ini
boleh kategorikan ini berhasil ya Pak Berhasil ya? ya, berhasil ya. Ah. Jadi untuk tanaman ini udah bagus dia, kita udah bisa mengefektifkan akar. Nanti saya akan hitung berapa banyaknya akar muncul. Apakah ini di faktor lingkungan berpengaruh seperti kelembapan atau curah hujan. Itu mau saya teliti nanti dengan data ini apa yang nampak kita kombinasikan dengan jatah curah hujan nanti. Ini dia. Ini sekitar 4 bulan ya. Oh ya, 4 bulan. Jadi udah 4 bulan udah efektif semua akar-akar tersebut. Gitu. Oke. Jadi kita lanjutkan ke. Udah, cukup Pak ini Pak. Oh cukup ya. Udah 2 Pak. Jadi sahabat semuanya, jadi ini adik-adik mahasiswa. Ini Pak Dr. Amru, dosen pengasuh untuk penelitian ini. Jadi berubah cara pengamatannya. Pengamannya itu besok kita potong aja di sekitar dekat situ. Satu rumpun aja Pak. Satu tumpuk aja kita ambil. Satu tumpuk tadi Iya. kan basahnya. Basah. keringnya. Ya. Jadi saudaraku semuanya, para subscriber, penonton channel ini, jadi kita melakukan penelitian ini, kita uji di 4 hektar kebun sawit kita di sini sebanyak 90 batang ya, 90 batang kemarin yang kita bikin tempat timbun seperti ini. Jadi selama kita lihat tadi kita sampelnya 2 batang sawit, alhamdulillah berhasil. Nanti kita akan wawancara beliau. Ini sahabat semuanya kita minta penjelasan daripada Bapak Dokter nih, beliau adalah dosen di Universitas Riau, Fakultas Pertanian. Pada prinsipnya Jadi ini ada sawit jantan ya Pak ya. Kalau kita orang-orang awam bilang sawit jantan, mungkin bahasa ilmiahnya beda lagi ya. kalau saya tak sawit jantan Pak. Apa namanya bahasanya? Sawit ini dalam tanamannya tidak ada jantan dan betinanya. Karena bakal bunga itu telah ada pada pelepah minus ke-20, itu udah ada bakal bunga. Bakal bunga itu muncul dipengaruhi faktor lingkungan. Apakah bunga itu muncul tersebut atau banyak faktor lain seperti genetik, lingkungan, kultur teknis dan lain sebagainya. Tapi saya lihat tanaman ini secara vegetatifnya bagus sekali. Tidak ada apa, cuma berubah nggak ada. Itu apa yang menyebabkan itu perlu kita teliti. Apakah keaslian genetik, tentang genetiknya ini, apakah genetiknya ini bagus, sumber benihnya bagaimana, perbandingan CFR rasionya bagaimana, ini perlu kita lihat ini. Yang muncul hanya bunga saja itu Pak. Ada bunganya? Ada. Tuh. Nggak jantan, tapi dia berbunga dia. Tapi tidak buah. Tidak jadi ada faktor lain yang menyebabkan ini. Kalau pohonnya secara visualnya bagus. Jadi telah kita lakukan perawatan, pemupukan, masuk yang paling ekstrim kemarin itu kita bakar tuh Pak. Kita bakar kan nampak bekas bakar nih. Tak juga bisa merubah genetiknya ya. Dia tanaman sawit ini tak ada jantan dan tak ada betina. Tak ada jelas tak ada jantan betina ya. Cuma ada faktor lain yang menyebabkan. Seperti yang jelas tadi itulah faktor penyebabnya ya. Faktor sumber genetiknya, faktor pemeliharaannya bagus. Tapi kalau memang tidak bisa ditanggulangi memang harus ganti ya Pak ya. Kalau diganti ini ada kendala Bang, tidak seimbang pertumbuhan ini Bang, karena ada ternaung kurang cahaya. Dengan kawan di sampingnya ya. Takut tidak maksimal nanti ya. Maksimal. Semuanya dimanapun berada. Perjalanan singkat kita pada siang menjelang sore ini, di mana ini adalah Bapak Dr. Amru, seperti saya sampaikan beliau adalah dosen sekaligus peneliti di tanaman kelapa sawit di Universitas Riau. Jadi kesimpulan daripada penelitian ini, tolong Pak Amru sampaikan kepada para penonton kita, para subscriber kita, dimanapun berada, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi dunia perkebunan, khususnya kebun sawit. Jadi dalam penanaman tanam kelapa sawit ini kan tidak semuanya petani atau masyarakat itu paham teknik penanaman, sehingga dalam penanaman itu membuat tanaman kelapa sawit itu rendah dia, terlalu tinggi dia. Akibatnya adalah munculnya akar-akar adventif di bagua tersebut. Jadi akar adventif itu dia tidak muncul tapi dia tidak efektif. Jadi dengan perlakuan tapak timbun, kita timbun dia, akar-akar efektif itu muncul kembali, efektif kembali, dia tumbuh dengan baik. Dari akar efektif itulah muncul akar-akar tersier, sekunder, akar sekunder, tersier dan kuarter.
Ini sebenarnya ide bukan dari saya, itu ada ide dari Bapak Dr. Mehmet Hakim mengasihkan ide kepada saya, sehingga saya terapkan kepada mahasiswa saya di Iransa ini. Nah, ini dia. Sehingga dengan tujuan berasumsi bahwa dengan yang muncul akar baru tersebut efektif dalam penyerapan unsur hara, air, dan mineral. Itu aja. Ya. Terima kasih Pak Amru. Demikianlah saudara semuanya penjelasan daripada manfaat tapak timbun dalam memunculkan akar primer, ya Pak ya. Penumbuhan efektifkan akar primer yang bertujuan untuk menyerap unsur hara yang ada di tanah, baik itu yang ada secara alami maupun daripada hasil pemupukan, ya Pak ya. Jadi dengan demikian mudah-mudahan penelitian ini manfaat adanya. Tentu dengan penelitian ini harapan kita bisa untuk meningkatkan hasil produksi panen, tentunya akan meningkatkan pendapatan para petani, khususnya petani sawit. Demikian saudaraku semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan video ini manfaat adanya. Sekali lagi kita kasih banyak pada Pak Amru yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat adanya. Kalau seandainya ini manfaat, setidaknya bisa memberikan edukasi. Mohon bantu subscribe, like, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan tanda lonceng yang ada di video ini untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya. Demikian saudaraku semuanya, akan akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.